Selalu ada rencana Tuhan di balik setiap kesulitan. Karena setiap kesulitan dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Tapi itu adalah caranya untuk mendewasakan Anda menjadi sosok yang luar biasa. Masih bersama saya Mary Riana, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Bersama kita bisa, I'm Possible. Dan saya sangat senang sekali karena semangat I'm Possible yang kami berikan sejak awal tahun 2016 bukan hanya membuat banyak orang terinspirasi, melainkan sudah banyak juga orang yang membuktikan semangat I'm Possible tersebut melalui sebuah tindakan dan sebuah prestasi. Salah satunya melalui sebuah buku yang ditulis oleh 100 orang sukses di Indonesia melalui kisah inspiratif di dalamnya. Dan buku tersebut berjudul The Mindset of 100 Successful Billionaires yang sekarang ada di tangan saya. Termasuk salah satunya adalah kisah dari Laura Lazarus yang tadi sudah berbagi dengan Anda semua. Dan lebih bersyukur lagi karena 60 di antara 100 tokoh sukses tersebut sudah hadir di studio malam ini. Dan semua sudah hadir di sini, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, terima kasih sudah hadir di sini. Dan sharing yang luar biasa sekali malam ini. Dan tentu saja seperti biasa saya ingin memberikan 3 pesan possible. Jadi 1, kita harus bisa mengikhlaskan apa yang telah pergi. Tidak perlu diratapi. Kita tidak bisa mengembalikan waktu untuk mengubah masa lalu. Yang kedua, kita juga harus bisa hargai apa yang kita miliki. Bersyukur. Ingat, hidup adalah sebuah anugerah. Dan yang ketiga, menanti hal baik yang akan menghampiri. Tetap optimis, jalani hidup dengan harapan, jalani hidup dengan sebuah energi antusias yang positif. Dan dengan itu, kesempatan pun akan selalu ada lagi dan lagi dan lagi di hidup Anda. Ya, sekarang saya ingin membacakan beberapa komentar yang sudah masuk lewat akun Twitter kami. Kami sempat menanyakan ketika Anda diberikan kesempatan kedua, apa yang akan Anda lakukan? Dan berikut adalah beberapa komentarnya. Yang pertama, memanfaatkan kesempatan semaksimal mungkin dan merubah pola pikir yang baik. Yang kedua, dari pengalaman yang ada, aku akan memanfaatkan kesempatan ini dengan berbuat baik minimal 2 kali lipat. Ada juga yang berkomentar, aku akan serius belajar menjadi ahli di satu bidang yang benar-benar aku suka, tidak peduli omongan orang. Dan yang terakhir, melupakan semua masalah di masa lalu dan berusaha hidup tanpa kesalahan yang sama. Lebih baik dan bahagia tentunya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia berpartisipasi dalam program I'm Possible. Ya, bukan hanya berpartisipasi lewat sosial media, khususnya untuk Anda yang hadir di studio malam ini adalah kesempatan Anda yang ingin bertanya. Silahkan saya buka kesempatan ini. Oke. Silakan. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit. Saya lahir dengan kondisi prematur di sebuah rumah sakit swasta di Blitar. Waktu itu ada satu kondisi di mana kedua orang tua saya meninggalkan saya di rumah sakit tempat saya dilahirkan tersebut. Tanpa ada kejelasan, tanpa ada penyerahan juga. Hingga akhirnya saya dibesarkan dan diasuh oleh pihak rumah sakit. Dan selain itu saya juga memiliki satu kekurangan fisik, yaitu saya tidak bisa berjalan seperti orang normal. Maka yang ingin saya tanyakan, apakah dengan kondisi kehidupan saya yang seperti itu dan kondisi fisik saya yang seperti ini, masih ada kesempatan untuk saya bisa bahagia dan sukses seperti orang lain? Sekarang apakah Yeni bekerja? Iya, saya bekerja di bagian pendaftaran sejak lulus dari SMA. Apakah Yeni merasa bahagia? Bahagia, tapi ada juga rasa nggak bahagia pastinya. Karena nggak bisa hidup
seperti orang lain. Walaupun saya berusaha tegar, tapi gimana pun juga saya manusia biasa. Kadang saya merasa down. Dan nggak 1-2 kali saya juga merasa putus asa. Terima kasih sudah berbagi. Di kesempatan kali ini, saya yakin ada banyak dari Anda yang mungkin sudah punya pengalaman hidup. Ada banyak yang ingin di-sharingkan. Mungkin ada yang memiliki pengalaman yang mirip atau ingin berbagi. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mia. Kebetulan juga ini kehidupan saya yang kedua. Sebelumnya 25 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan. Waktu itu saya masih kuliah di ASMI, Sekretaris. Dan saat itu juga saya pernah koma hampir 1 bulan. Saya dirawat 22 bulan di rumah sakit dan mengalami juga banyak trauma dan saya tidak bisa menggerakkan kaki. Begitu saya sadar, saya putus asa karena kaki saya, badan saya, semua tubuh saya tidak bisa bergerak. Tapi alhamdulillah 5 tahun saya down. Saya ingat kedua orang tua saya. Saya harus bangkit dan saya harus punya masa depan. Akhirnya saya pulang ke asal Palembang, kembali lagi ke Jakarta. Saya masuk ke Wisma, saya belajar dan saya kerja di perusahaan asing. Sampai akhirnya saya menikah. Setelah saya menikah 12 tahun, suami saya meninggal. Dan itu kesempatan lagi buat saya untuk hidup. Akhirnya saya mandiri, menjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya usaha sendiri untuk cari makan sendiri. Saya buka butik dan kafe. Akhirnya saya sekarang meraba menjadi produser dengan semangat yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan saya harus mandiri dan saya harus mencari apapun. Sekarang pun saya belajar menjadi hidup untuk tidak tergantung orang lain. Semua dan kehidupan sendiri. Ya. Ibu Mia, kekuatan yang luar biasa dari Ibu Mia, tapi mungkin Ibu Mia bisa membagikan kekuatan itu sehingga Ibu Yeni pun bisa kembali dikuatkan. Mungkin apa yang Ibu ingin sampaikan untuk Ibu Yeni? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita mau dan usaha, semuanya pasti bisa. Ya, contoh saya tidak punya, bergerak manapun saya tidak bisa, tapi saya selalu bilang, saya bisa dan harus bisa. Terima kasih. Pak Dedi. Ya, memang tidak mudah apa yang kamu alami, tapi saya ingin berbagi terapi. Mohon Yeni tangan kanan di atas dada, ikuti apa yang saya ucapkan seusai saya mengucapkan ya. Karena kata-kata adalah doa ya. Aku yakin Tuhan tidak pernah iseng. Sampai aku ini ada. Karena Tuhan sangat menyayangi aku. Di dalam batinku, aku bisa melihat dengan jelas. Dengan penuh keyakinan. Ada banyak orang yang akan kutolong. Atas nama cinta. Kerinduanku untuk menguatkan banyak orang. Atas nama cinta. Apalagi cintanya Tuhan kepadaku. Aku yakin aku mampu. Kata-kata adalah doa. Di hadapan banyak saksi aku katakan. Aku yakin punya masa depan yang indah. Karena Tuhan saja sayang padaku. Bahkan Tuhan pun ingin aku bahagia. Ini lebih dari cukup. Ini yang buat aku tegar. Yeni, I wish you all the best. Berikan tepuk tangan dong. Terima kasih Yeni. Jadi jangan selalu kita melihat diri kita sebagai sosok yang lemah. Karena bila Tuhan ingin memakaimu untuk sesuatu, Tuhan pasti akan izinkan engkau mengalami itu dulu.
Gitu ya Miss Mary ya? Betul, karena kalau kita terus-menerus melihat bahwa kita ini lemah, ya memang kita ini adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan kekurangan. Tapi jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkan kekuatan Tuhan yang luar biasa yang memang sudah menunjukkan jalan dan memang ada maksudnya. Ingat, semua itu bukan untuk Anda. Tapi mungkin semua itu dilakukan supaya Anda pun bisa berguna bagi orang-orang yang mungkin saat ini sedang menonton acara ini. Jadi semoga dengan itu, ya ini bisa terus dikuatkan. Terima kasih.